Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang akan membacakan hasil diskusi kami dalam bentuk presentasi yang berjudul Korean Wave sebagai instrumen diplomasi kebudayaan Korea Selatan di Indonesia. Sebelumnya, saya di sini akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama itu ada Farid Helmi Maulana, kedua Fadila Pawane, ketiga dia itu Anugrah Pratama, dan keempat Rifka Sukma Fitriani, dan kelima saya sendiri Nabila Driviana. Selanjutnya untuk latar belakang, Hallyu atau gelombang budaya Korea merupakan fenomena budaya yang berasal dari Korea Selatan dan memiliki pengaruh yang mencengangkan dalam hubungan bilateral dan berbagai negara, termasuk Indonesia. Pengaruh budaya Korea Selatan di kehidupan masyarakat Indonesia terlihat jelas dalam berbagai aspek, mulai dari musik K-pop yang populer, drama Korea yang mendominasi layar kaca, hingga gaya fashion, gaya rambut, dan gaya hidup ala Korea yang banyak diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Fenomena Hallyu ini terlihat dari banyaknya fanbase dan komunitas pencinta Korea baik di dunia maya maupun di dunia nyata di Indonesia. Selain itu, fenomena Hallyu juga mendorong minat masyarakat Indonesia untuk mempelajari bahasa Korea dan memahami lebih dalam tentang budaya Korea. Banyak sekolah bahasa dan pusat kursus yang menawarkan program pembelajaran bahasa dan budaya Korea yang semakin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Secara tidak langsung, pengaruh Hallyu juga telah mempengaruhi hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia. Minat yang besar dari masyarakat Indonesia terhadap Hallyu menjadi batu loncatan bagi Korea Selatan untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia di bidang lain. Pada acara seperti The 15 Korea Forum yang memperingati 40 tahun hubungan Indonesia dan Korea, kedua negara memiliki visi, nilai, dan keinginan yang serupa dalam berkontribusi untuk memperkuat berbagai bidang termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Fenomena Hallyu juga menjadi contoh nyata bagaimana kekuatan budaya mampu melampaui batasan dan menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam hubungan antar bangsa. Budaya Korea Selatan yang menarik dan populer di Indonesia telah menjadi jembatan untuk memperkuat ikatan antara kedua negara, meningkatkan pertukaran sosial, ekonomi, dan budaya yang saling menguntungkan. Selanjutnya, rumusan masalah. Sini ada tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kebijakan luar negeri Korea Selatan berkaitan dengan Korean Wave. Yang kedua, bagaimana pengaruh diplomasi budaya Korea Selatan terhadap perekonomian negaranya. Yang ketiga, bagaimana proses diplomasi budaya Korea Selatan di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu kebijakan luar negeri Korea Selatan yang berkaitan dengan Korean Wave. Korean Wave ini dimulai pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an. Pemerintah Korea Selatan telah merancang perkembangan Korean Wave dengan sangat matang, hingga Korean Wave berhasil disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Terdapat tiga tahapan dari Korean Wave ini. Yang pertama yaitu First Hallyu Wave, terjadi pada tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an, yang mana pasar dari First Hallyu Wave ini merupakan negara tetangganya sendiri, yaitu Jepang dan juga Cina. Nah, yang diperkenalkan pada First Hallyu Wave ini yaitu drama dan film-film Korea. Lalu Second Hallyu Wave, gelombang ini terjadi pada pertengahan tahun 2000-an, yang mana Korea Selatan mulai memperluas pasarnya ke Asia Tenggara dan Asia Selatan dengan perkenalkan drama, film, juga menambah musik. Yang ketiga yaitu Third Hallyu Wave. Gelombang ini terjadi pada tahun 2010-an dengan pasar lebih luas antara lain Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Gelombang ini memperkenalkan segala hal yang perlu Korea seperti fashion, makanan, gadget, dan game. Nah, kesuksesan dari Korean Wave ini tidak lepas dari peran pemerintah Korea Selatan yang merencanakan Korean Wave dengan matang. Perlu adanya konsistensi dan rencana yang matang dalam penyebarannya. Nah, adapun kebijakan-kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemerintah Selatan untuk yang berkaitan dengan Korean Wave, yang pertama yaitu diplomasi budaya. Pemerintah Korea Selatan menggunakan Korean Wave sebagai alat diplomasi budaya untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan negara lain. Mereka menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi dan kunjungan kebudayaan antara pejabat dan pemerintah dan seniman Korea Selatan dengan mitra internasional mereka.
Ini mencakup acara-acara seperti festival musik, pameran seni, dan pertunjukan budaya Korea di luar negeri. Lalu yang kedua, pendirian Pusat Budaya Korea. Pemerintah Korea Selatan mendirikan pusat kebudayaan Korea di berbagai negara, seperti Korean Cultural Center, sebagai titik fokus untuk mempromosikan dan menyebarkan budaya Korea Selatan. Pusat-pusat ini menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk kelas bahasa Korea, pertunjukan musik dan tari, pameran seni, dan seminar budaya untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Korea Selatan di kalangan masyarakat lokal. Lalu, program pertukaran budaya pemerintah Korea Selatan memfasilitasi program pertukaran budaya termasuk pertukaran seniman, penulis, dan pembuat konten Korea Selatan dengan negara-negara mitra. Hal ini mencakup residensi seniman, kolaborasi proyek seni, dan pertukaran pengetahuan dan keterampilan dalam industri hiburan. Program-program ini membantu memperluas jaringan hubungan budaya dan meningkatkan pemahaman lintas budaya Korea Selatan dengan negara-negara lain. Lalu selanjutnya, dukungan industri kreatif. Pemerintah Korea Selatan memberikan dukungan langsung kepada perusahaan hiburan dan industri untuk memperluas Korean Wave. Mereka menyediakan dukungan keuangan, pelatihan, infrastruktur, dan promosi bagi perusahaan hiburan dan seniman untuk memproduksi dan mempromosikan konten budaya Korea di pasar internasional. Yang kelima, yaitu kerjasama dengan industri media asing. Pemerintah Korea Selatan menjalin kerjasama dengan industri media asing seperti perusahaan produksi film, televisi, dan musik untuk memperluas distribusi dan promosi konten Korea Selatan di luar negeri. Ini melibatkan kerjasama dalam produksi film bersama, distribusi dalam drama televisi, melalui saluran internasional dan konser K-pop di berbagai negara. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dampak Korean Wave terhadap perekonomian Korea Selatan. Korean Wave yang semakin mendunia karena globalisasi digunakan sebagai instrumen soft power atau instrumen diplomasi kebudayaan Korea Selatan. Terdapat 4 produk kategori teratas, ekspor teratas dalam produk Hallyu, yakni kosmetik atau K-beauty, pendidikan, pariwisata, dan fashion. Pada tahun 2019, wisatawan yang berkunjung ke Korea Selatan mencapai 17.502.623 orang, meningkat 14% dibandingkan tahun 2018, dan mencatat pengeluaran pariwisata sebesar 28.855.400.000 US dollar. Hallyu telah memberikan dorongan ekonomi yang signifikan bagi Korea Selatan melalui ekspor barang dan konten seperti media visual dan musik. Kontribusi ekspor kontribusi ekspor terhadap GDP Korea Selatan meningkat pesat dari sekitar 1,87 juta US dollar pada tahun 2004 menjadi sekitar 12,319 juta US dollar pada tahun 2019. Korea Selatan dengan tekad yang kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki citra melaksanakan diplomasi budaya melalui Hallyu. Hallyu terbukti memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara melalui penciptaan ribuan lapangan pekerjaan dan sampai mengembangkan infrastruktur negara. Hal ini merupakan contoh penerapan soft power yang sukses, tidak hanya sebagai alat diplomasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Yang berikut adalah proses diplomasi budaya Republik Korea Selatan di Indonesia. Diplomasi budaya Korea Selatan di Indonesia itu melibatkan berbagai institusi dan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya Korea Selatan kepada masyarakat Indonesia untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Berikut ada beberapa proses diplomasi budaya Korea Selatan di Indonesia. Yang pertama, yaitu melalui Hallyu dan Korean Wave. Diplomasi budaya Korea Selatan di Indonesia ini dimulai dengan popularitas Hallyu atau Korean Wave, terutama K-pop dan K-drama, yaitu yang berhasil dikenal oleh masyarakat internasional termasuk di Indonesia. Pemerintah Korea Selatan kemudian memutuskan untuk menjadikan Hallyu itu sebagai bagian dari diplomasi mereka. Dalam drama Korea yang ditayangkan di Indonesia menjadi pintu gerbang masuknya produk budaya Korea Selatan lainnya seperti musik pop Korea atau K-pop, makanan Korea atau K-food, dan bahasa serta huruf Korean atau Hangul. Yang kedua, melalui Korean Culture Center Indonesia atau KCCI. Diplomasi budaya Korean Wave di Indonesia itu juga dilakukan melalui Korean Culture Center Indonesia, yang memiliki berbagai macam fasilitas yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan kebudayaan dan memiliki beberapa situs media sosial resmi KCCI untuk menyebarkan informasi seputar budaya Korea Selatan dan Korean Wave. Yang ketiga yaitu melalui King Sejong Institute Center Indonesia.
merupakan institusi yang bergerak di bidang pendidikan bahasa dan budaya yang dihadirkan di Indonesia sebagai respon atas minat publik Indonesia yang gemar akan budaya Korea Selatan, khususnya budaya populer atau Hallyu yang mendorong keingintahuan mereka untuk lebih mengenal Korea Selatan. Yang keempat, melalui festival film. Diplomasi budaya Korea Selatan juga itu dilakukan melalui Festival Film Korea Indonesia yang diselenggarakan oleh Korean Culture Center Indonesia. Festival ini itu diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan Korea Selatan. Yang terakhir yaitu melalui Korean Beauty. Diplomasi budaya Korea Selatan terhadap Indonesia itu juga dilakukan melalui promosi Korean Beauty atau Korea Selatan yang memperkenalkan berbagai macam produk kecantikan Korea di Indonesia melalui event-event K-Beauty yang digelar di pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Melalui berbagai institusi dan kegiatan tersebut, Korea Selatan melakukan diplomasi budaya yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya Korea Selatan dan tentu saja untuk memperkuat hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia. Baik, selanjutnya kesimpulan. Korean Wave dimulai pada tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an. Pemerintah Korea Selatan memberikan dukungan langsung kepada perusahaan hiburan dan industri kreatif dalam upaya memperluas Korean Wave. Mereka menyediakan dukungan keuangan, pelatihan, infrastruktur, dan promosi bagi perusahaan hiburan dan seniman untuk memproduksi dan mempromosikan konten budaya Korea di pasar internasional. Kerjasama dengan industri asing ini melibatkan kerjasama dalam produksi film bersama, distribusi drama televisi melalui saluran internasional, dan konser K-pop di berbagai negara. Budaya Korea Selatan kini telah diterima dan menjadi tren modern di masyarakat. Tidak hanya dirasakan di kawasan Asia, popularitas budaya Korea bahkan terpopuler di negara-negara Amerika dan Eropa. Hallyu memiliki peran besar dalam memperbaiki relasinya dengan beberapa negara hingga dalam pertumbuhan ekonominya. Ada 4 kategori ekspor teratas dari produk Hallyu, yaitu kosmetik atau beauty, fashion, pariwisata, dan pendidikan. Diplomasi budaya Korea Selatan di Indonesia melibatkan institusi dan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya Korea Selatan kepada masyarakat Indonesia dan memperkuat hubungan antar kedua negara. Melalui festival film, melalui Korean Beauty, melalui berbagai institusi dan kegiatan tersebut, Korea Selatan melakukan diplomasi budaya yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya Korea Selatan itu sendiri dan memperkuat hubungan antar Korea Selatan dan Indonesia. Baik, sekian dari kelompok 1. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.